Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Al-Hadi Arfan dan rekan saya Fadila Fajriananda serta Milani Sintia Agustini akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa artikel yang mana artikel ini nanti akan dipublikasikan di Jurnal Kumparan Fisika. Nah, judul artikel kami yaitu adalah meta-analisis pengaruh model pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa. Untuk abstraknya sendiri, penelitian ini adalah penelitian meta-analisis yang bertujuan untuk merangkum hasil penelitian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat diketahui besar dari efek size rata-rata, tipe model pembelajaran kooperatif yang memiliki efek size paling besar, dan pada jenjang pendidikan serta materi apa tipe model pembelajaran kooperatif lebih berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan bahan baku berupa 20 hasil penelitian berupa artikel jurnal. Nah, setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa efek size rata-rata artikel didapatkan 0,98 yang berarti berpengaruh tinggi. Sedangkan untuk tipe model pembelajaran kooperatif yang paling berpengaruh yaitu adalah tipe TGT atau Team Games Tournament dengan rata-rata efek size 1,26. Sedangkan untuk model pembelajaran yang berpengaruh itu lebih pengaruh pada jenjang SMA dibandingkan jenjang SMP. Sedangkan untuk materi yaitu pada materi suhu dan kalor. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, untuk kata kuncinya yaitu ada pembelajaran kooperatif, kelompok, dan efek size. Nah, jadi pada bagian pendahuluan kami membahas bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa itu menentukan kualitas suatu bangsa. Nah, tolak ukur mikro dari kualitas pendidikan bangsa itu adalah hasil belajar. Nah, diketahui bahwa hasil belajar fisika masih tergolong rendah, sehingga diperlukannya model pembelajaran yang membantu agar menaikkan hasil belajar fisika siswa. Nah, pada penelitian meta-analisis ini kami memilih yaitu adalah model pembelajaran kooperatif yang kami ingin ketahui pengaruh terhadap hasil belajar siswanya. Sehingga didapatkan judul yaitu meta-analisis pengaruh pembelajaran model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, metode yang digunakan itu adalah metode meta-analisis yang merupakan suatu teknik statistik yang menggabungkan dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Nah, untuk prosedur dalam penelitian ini ada beberapa tahap, diantaranya tahap persiapan, yaitu menetapkan domain berdasarkan variabel bebas, yaitu pembelajaran kooperatif, variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Nah, untuk menetapkan kriteria penelitian yang dirangkum, ada bentuk publikasi yaitu artikel dari jurnal dengan tahun publikasi dari rentang 2012 sampai 2021. Nah, untuk definisi operasi variabel terikat yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah tes yang diperoleh siswa, baik itu pretest maupun post-test yang dinyatakan dalam bentuk skor. Nah, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kami akan mengumpulkan penelitian mulai dari tanggal 18 Mei sampai 25 Mei 2021. Dan setelah itu mengekstrak penelitian yang mencakup variabel penelitian, variabel sasaran, dan variabel metodologi. Setelah itu kami menghitung efek size penelitian, menganalisis efek size, menghitung rata-rata atau mean dan simpangan baku atau standar deviasi, menganalisis hubungan antar variabel dan merangkum sebuah laporan ilmiah. Nah, yang selanjutnya adalah tahap analisis data, yaitu kami menganalisis efek size berdasarkan variabel sasaran dan variabel metodologi. Selanjutnya menganalisis efek size variabel moderator lain yang ditemukan seperti kooperatif yang dipakai.
Selanjutnya menganalisis hubungan antar variabel. Untuk jurnal artikel yang kami pakai sendiri bisa dilihat pada slide, yaitu ada berjumlah 20. Telah terdapat kode artikel, judul, nama jurnal, dan juga penelitinya. Mungkin bisa dilihat. Nah, untuk mendapatkan efek size-nya, kami menggunakan ada beberapa rumus statistik, yaitu diantaranya yang pertama ada rata-rata pada masing-masing kelompok. Itu rumus seperti yang tertera, dengan kami bersama dengan PR1, yaitu yang kedua itu ada rata-rata pada suatu kelompok dengan rumus yang tertera. Yang ketiga ada rata-rata pada masing-masing kelompok dengan rumus yang sudah tertera di slide. Dan juga ada dengan T hitung dengan rumus yang tertera pada slide. Nah, dengan rumus itu nanti akan didapatkan efek size, yang mana kriteria efek size-nya dapat dilihat daripada rentang nilai berikut, yaitu ada yang dapat diabaikan, kecil, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan berpengaruh tinggi. Nah, untuk hasil dan pembahasan, setelah kami hitung efek size-nya, didapatkan bahwa beberapa ada kategori, yaitu ada 4 artikel yang berpengaruh tinggi, 3 artikel yang sangat tinggi, ada yang tinggi, sedang, dan kecil. Nah, setelah itu didapatkan rata-rata, bahwa rata-ratanya itu sebesar 0,98, yang berarti berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini adalah efek size berdasarkan identitas peneliti artikel. Bisa dilihat pada slide hasil dari penelitian kami. Nah, setelah itu kami membandingkan, yaitu antar tipe kooperatif. Ada 4 tipe kooperatif, ada STAD, Jigsaw, Group Investigation, dan TGT. Nah, setelah dilakukan penghitungan efek size, didapatkan bahwa yang berpengaruh lebih tinggi yaitu ada grup turnamen. Bisa dilihat dengan efek size sebesar 1,26. Lanjut, dah. Nah, untuk selanjutnya itu pada jenjang pendidikannya, yaitu kami ada tentang jenjang pendidikan SMP dan SMA. Ternyata model pembelajaran kooperatif ini lebih berpengaruh terhadap jenjang pendidikan SMA dibandingkan jenjang pendidikan SMP. Bisa dilihat dari nilai efek size-nya. Nah, sedangkan untuk efek size berdasarkan materi, yang paling tinggi itu adalah pada materi suhu dan kalor dengan efek size 1,46. Dan dengan rincian materi yang lain bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya untuk simpulan dan saran. Nah, dari berdasarkan penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif ini berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa, terbukti dengan efek size sebesar 0,98. Dan tipe yang lebih berpengaruh lebih tinggi yaitu adalah tipe Teams Games Turnamen atau TGT. Sedangkan untuk jenjang pendidikannya itu lebih berpengaruh pada jenjang pendidikan SMA dengan materi pembelajaran yaitu pada materi suhu dan kalor. Lanjut, Bu Anta. Nah, untuk sarannya itu berdasarkan penelitian tidak perlu adanya tahapan belajar seperti belajar kelompok, maka siswa bekerja sama dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan adanya games belajar, siswa tidak terasa bosan dan siswa akan lebih aktif berpartisipasi dalam pertanyaan yang disediakan.
dan juga ucapan terima kasih. Ini merupakan template yang dikasih oleh jurnal tersebut kepada dosen dan segala pihak yang telah membantu kami dalam membuat penelitian pengaruh model pembelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk daftar pusaka bisa dilihat pada slide. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sekian presentasi kami terhadap hasil kerja kami mengenai artikel yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada salah dan mohon juga saran dan kritikan dari Ibu terhadap artikel kami sehingga nantinya bisa kami menghasilkan artikel yang baik. Saya mewakili kelompok 12, mohon maaf jika ada salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.